Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sebelumnya, izinkan saya dari tim Daibis Kota ingin memberikan kebaikan ya. Insya Allah kami tidak minta apa-apa dari ini kecuali untuk kebaikan kita semua. Izinkan ya, insya Allah. Kali ini temanya bagaimana kita menjadi pribadi yang menyenangkan ya. Karena dalam hidup ini orang itu ada dua ya. Ada orang yang mungkin disenangi oleh orang lain atau oleh Tuhan, ada orang yang mungkin tidak disenangi ya. Tidak disenangi karena keberadaannya. Nah, kita tentu ingin menjadi pribadi yang menyenangkan, betul ya, insya Allah. Nah, bagaimana supaya kita menjadi pribadi yang menyenangkan? Yang pertama, dalam Al-Quran sebutkan ada tiga ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal khazina wal afina 'anil nas. Wallahu yuhibbul muhsinin ya. Ujungnya Allah mencintai, menyukai orang yang berbuat kebaikan. Jadi supaya menjadi pribadi yang menyenangkan harus berbuat baik. Nah, perbuatan baik apa yang Allah senangi dan tentu akan senangi makhluk-makhluknya. Yang pertama adalah pribadi yang suka memberi ya. Alladzina yunfiquna fis sarra'i wal dharra ya. Itu pribadi yang berinfak ketika lapang dan sempit. Nah, itu ya. Artinya orang yang suka memberi itu disenangi. Karena coba bayangkan kalau melihat orang yang pelit ya, tidak suka memberi. Nah, pelit, cap jahe buntut kasiran kata orang. Dia bisa memberi tapi ditahan. Nah, dia tidak disenangi. Artinya mari dalam hidup ini jadilah orang yang suka memberi ya. Karena harta kita itu titipan dari Tuhan ya. Harta kita ada hak untuk orang lain. Wa fi amwalihim haqqun ma'lum lis-sa'ili wal mahrum. Pada harta kita ada hak untuk orang yang meminta dan tidak meminta. Nah, pribadi yang suka memberi itu dicintai. Dan pribadi yang suka memberi lebih baik ya, tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Mari kita menjadi orang yang suka memberi. Kepada siapa? Kepada orang yang membutuhkan ya, anak yatim, fakir miskin, atau siapa saja ya. Termasuk memberi senyuman ya. Jadi memberi itu bukan hanya materi, memberi bentuk senyuman ya. Tabasmuka li akhika sedekah. Senyummu pada saudaramu ada sedekah. Bagaimana kalau kita berdua ya cemberut itu tidak ada terlihat ya. Tapi kalau kita suka senyum ya, insya Allah orang senang gitu ya. Jadi pribadi yang menyenangkan suka memberi baik secara materi maupun non materi. Memberi bantuan, memberi senyuman, insya Allah kita menjadi pribadi yang menyenangkan. Yang kedua, supaya menjadi pribadi yang menyenangkan adalah wal kazimin al-ghaidha, yaitu yang suka menahan marah. Nah, itu ya. Coba kalau kita melihat yang pemarah, senang tidak Bu? Ya, sedikit-sedikit marah, sedikit-sedikit marah. Oh, marah sedikit-sedikit, tidak begitu. Apa? Ya. Pribadi yang menahan amarah, pribadi yang menyenangkan. Karena dalam hidup ini banyak sekali sesuatu yang membuat kita mudah marah. Mohon maaf ya, mungkin pasangan, mungkin keadaan, ya. Bahkan mungkin perilaku kita pun kadang-kadang membuat kita marah ya. Maka tahan, ya tahan. Menahan marah itu sulit mudah ya. Tapi insya Allah kalau kita bersungguh-sungguh akan mudah menahan marah ya. Karena dalam hadis pun dikatakan Rasulullah SAW, la taghdab wa lakal jannah. Jangan marah maka bagimu surga. Subhanallah. Jadi selain pribadi yang menyenangkan, menahan marah adalah jalan menuju surga. Siap ya Bu ya? Tahan marah. Bagaimana cara supaya kita tidak marah? Kalau kita marah berdiri, duduk, ya kata Rasulullah. Kalau duduk masih marah, berbaring. Ya. Kalau berbaring masih marah, katanya kata Rasul berwudu. Karena marah itu dari api, maka harus dipadamkan dengan air, gitu dengan berwudu. Berwudu masih marah, ya kalau ada kolam renang berenang, gitu ya, supaya dingin ya, gitu ya. Jadi jangan marah, maka bagi surga. Nah yang ketiga supaya menjadi pribadi yang menyenangkan adalah walafina aninas, dan maafkanlah manusia. Nah, jadi pribadi yang menyenangkan itu yang pemaaf, bukan pendendam, ya. Pemaaf dan bukan pendendam. Kalau kita lihat pemaafan itu, ya kadang-kadang orang sulit ya. Karena memang jalan menuju surga itu ya berat ya. Tapi kalau dijalani jadi mudah. Mungkin kita berselisih dengan teman kerja, teman ya tetangga, ada hal yang tidak enak, mungkin perkataan, mungkin tindakan, kadang membuat kita dendam, inginnya membalas. Tapi kata Allah walafina aninas, maafkan manusia ya. Karena memaafkan itu solusi. Nah, sekali lagi memaafkan itu solusi. Coba kalau kita dendam kepada orang, ingin membalas,
pertama hati kita semakin tidak enak ya, jadi membuat kita riwet ya, masalah semakin besar kalau kita dendam ya, bisa ke pengadilan dan sebagainya, padahal solusinya maafkan, beres ya. Dan ada seorang sahabat Rasulullah nih yang suka memaafkan, dia dijamin masuk surga. Nah, jadi suatu hari ada majlis Rasulullah, kata Rasulullah akan datang ahli surga, akan datang ahli surga. Para sahabat kaget, siapa dia yang dijamin masuk surga? Maka ketika itu datang seorang. Nah, seorang sahabat ingin tahu amalan apa yang membuat dia masuk surga. Ternyata setelah diselidiki, dia itu punya kebiasaan ketika mau tidur dia memaafkan. Jadi plong. Bisa dirasakan ya sama ibu, teteh, kakang, bapak. Kalau kita memaafkan, hati kita jadi enak. Coba kalau kita dendam, wah panas, tidak bisa tidur, tidak bahagia. Tapi memaafkan itu solusi. Dan itu yang membuat Allah menyenangi kita. Kalau dendam, suka membalas, itu tidak disenangi. Bahkan semakin masalah semakin besar. Nah, gitu ya. Jadi saudaraku semuanya, kalau ingin menjadi pribadi yang menyenangkan, sekali lagi, jadilah pribadi yang suka memberi. Ya. Memberi dengan harta, memberi dengan senyuman, memberi dengan tenaga, bahkan memberi solusi ya. Ya. Jadi solusi bagi kehidupan ini, bukan menjadi pembuat masalah. Yang kedua, mari dalam hidup ini tahan amarah. Ya, tahan amarah. Yang ketiga, mari kita maafkan manusia. 3 hubungan ya. Jadi berhubungan dengan harta, suka memberi, jangan ditahan. Berhubungan dengan diri kita, tahan marah ya. Jadi menahan marah itu kekuatan emosional ya, kepintaran, kecerdasan emosional. Jadi kita bisa menahan marah. Dan dengan orang lain ya, kecerdasan sosial, mari kita pandai memaafkan orang lain. Semoga kita menjadi pribadi yang menyenangkan, dan insya Allah dengan 3 amalan tadi, hakikatnya